Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang investasi negara asing di Indonesia. Jadi kemarin Presiden Prabowo Subianto, yaitu Presiden Indonesia ke-8, sudah melakukan roadshow lah ke beberapa negara. Yang pertama dia pergi ke Cina, setelah itu ke Amerika, setelah itu dia pergi ke Brazil, ke Peru, ke Inggris, dan ke Uni Emirat Arab. Jadi ada 6 negara lah yang dia kunjungi di dunia kemarin selama 16 hari. Jadi dari perjalanan Prabowo selama 16 hari tersebut, di G20 itu dia juga bertemu dengan beberapa pemimpin negara lain. Jadi di Brazil itu dia bukannya menjumpai Brazil, dia ada pertemuan G20 namanya. Jadi dari pertemuannya dengan beberapa kepala negara dan kunjungan dia ke beberapa negara, menghasilkanlah investasi dari pihak luar itu sebanyak 295 triliun dengan berbagai sektor, bisa itu sektornya pertanian, pendidikan, jasa, dan macam-macam. Jadi pihak-pihak luar ini sangat setuju lah melakukan investasi ke Indonesia ini gitu. Jadi memang ini suatu hal yang positif dalam ekonomi secara nasional gitu. Jadi sekarang kita mau lihat apakah investasi itu? Investasi itu adalah penanaman saham atau penanaman modal dari pihak asing kepada negara kita. Jadi itu sah-sah saja. Jadi negara asing itu dia memberikan modal kepada kita. Karena dalam bidang ekonomi itu syarat ekonomi itu ada 3 gitu. Faktor ekonomi itu ada 3, ada 4, sorry. Faktor ekonomi itu ada 4. Yang pertama itu land itu tanah. Yang kedua kapital ini modal. Yang ketiga itu skill. Yang keempat itu labor. Jadi Indonesia ini dari 4 faktor ekonomi tersebut yang punya itu hanya 3, yaitu punya land, punya tanah, yaitu sumber daya gitu. Yang kedua capital atau modal, ini kita yang tidak punya. Yang ketiga itu kita hanya skill oke lah, skill itu bisa dipelajari gitu. Yang keempat labor ini adalah tenaga kerja atau buruh yang akan mengerjakan. Jadi dari 4 faktor ekonomi ini kita tidak punya kedua. Jadi untuk mengatasinya bagaimana? Ya pemerintah Indonesia melakukanlah melobi negara-negara lain untuk bisa investasi ke negara kita, bisa membantu Indonesia dalam secara ekonomi. Jadi ini sebenarnya sah-sah saja dan sangat positif, dan negara lain pun melakukan hal seperti itu, tidak ada larangan. Cuma sekarang masalahnya kalau kerjasama hanya sekedar di bidang ekonomi itu sangat baik, tapi jangan seperti yang kemarin itu adanya intervensi bidang politik. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Tapi kalau kita lihat kemarin khusus memang di bidang ekonomi aja gitu. Jangan nanti Indonesia diinvestasi oleh negara lain, tetapi kebijakan publik Indonesia ini dipengaruhi oleh negara lain. Nah ini yang sangat berbahaya gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau sekedar untuk kerjasama ekonomi ini suatu hal yang positif. Jadi dari 295 miliar tersebut tentu akan menjadi ekonomi Indonesia ini menggeliat gitu. Jadi pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan pemerintah itu bisa tercapai. Cuma sekarang kita tidak tahu realisasinya, apakah nanti betul-betul terrealisasi di lapangan atau tidak. Ini kan sekedar baru informasi gitu. Tapi nanti layak yang realnya dan nyatanya nanti bagaimana penerapannya di lapangan atau realisasinya di lapangan. Dan tentu ini perlu kita pantau, kita awasi, kita lihat apakah ini sesuai dengan yang telah dijanjikan gitu. Lalu timbul pertanyaan, mengapa negara asing itu dia percaya dengan negara kita, dia mau berinvestasi di negara kita? Tentu mempunyai alasan yang sangat penting gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya alasannya mungkin banyak, tapi yang lebih dominan itu ada 2 faktor sebenarnya membuat negara-negara asing itu percaya dengan negara Indonesia ini. Yang pertama, Indonesia ini sumber daya alamnya begitu banyak gitu. Jadi orang negara asing itu walau bagaimanapun keadaan Indonesia nih, walaupun situasi Indonesia ini, orang itu percaya gitu. Karena apa? Sumber daya alam kita banyak. Jadi berkemungkinan alasan Indonesia tidak membayar itu tidak ada gitu. Jadi Indonesia itu berkemungkinan mampu untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Jadi mereka tuh percaya aja gitu. Yang kedua, faktor jumlah penduduk yang besar. Jadi Indonesia ini adalah demografinya, penduduknya itu nomor 4 di dunia dengan catatan sebanyak 280 juta. Jadi penduduk Indonesia ini 280 juta pada tahun 2024 ini. Jadi kalau penduduknya banyak, otomatis marketnya banyak atau besar gitu. Jadi seandainya Amerika, Inggris, atau Uni Emirat Arab, atau Brazil, Peru itu investasi ke Indonesia, ya mereka itu tidak rugi. Karena apa? Tentu nanti kita
menonton juga Liga Champion, nonton juga Liga Inggris. Di situ nanti kan banyak iklan masuk. Jadi nanti kita membeli juga produk mereka. Jadi mereka bantu kita di satu sektor, sementara mereka pun mendapat keuntungan di sektor lain gitu. Jadi investasi mereka tuh tidak sia-sia. Jadi mereka tuh yakin dan percaya kepada Indonesia ini bisa untuk menjalankan investasi tersebut. Cuma jadi masalahnya nanti Indonesia ini apakah betul-betul dijalankan atau tidak? Nah, itu. Kalau memang itu betul-betul dijalankan, tentu ini sangat bisa lah membuat ekonomi Indonesia ini agak baik sedikit, karena Indonesia setakat ini masih banyak utang, pengangguran masih banyak, produk-produk pun belum berjalan dengan baik. Jadi mudah-mudahan ke depan Indonesia ini bisa lah menjadi negara yang agak lebih baik lah daripada yang kemarin, karena untuk merubah secara umum itu sangat susah juga karena butuh proses gitu. Tidak-tidaknya ada perbaikan lah sedikit. Jadi itulah yang hasil yang dibawa oleh Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, pulang dari luar negeri membawa investasi sebanyak 275 triliun. Jadi kita tunggu aja nanti realisasinya apakah ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Dan tentu bagi kita masyarakat, sekali lagi Anda harus melakukan cross cek di lapangan nanti. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang telah like dan komen di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Dan nanti kita akan bicara di video yang lainnya. Dan kalau ada yang kurang, nanti Anda bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.